warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Daud dari SMPN 1 Pakuyaman, Kabupaten Buanemo, Provinsi Gorontalo. Hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran secara luring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 oke. Semangat pagi. Pagi, 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 oke. Wow, keren. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kita melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi kita berdoa dulu, ya. Siapa yang pimpin doanya? Silakan. Oke. Sebelum mengawali aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dengan doa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Siapa yang tidak hadir? Andrian Asi. Andrian? Asi. Andrian Asi. Ya, Andrian Asi apa? Alasannya kenapa? Tidak hadir. Kurang sehat ya? Siapa lagi yang tidak hadir? Cuman Adrian Asi. Asi ya. Ya, semoga Adrian Asi cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama dengan kita di sini. Amin. Ya. Anak-anak, dengan adanya pandemi ini kita baiknya tetap menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, ya, pakai masker, baik di rumah maupun di luar rumah. Ya. Kemudian untuk proses pembelajaran juga begitu, jangan sampai dengan adanya pandemi semangat kalian turun, ya. Harus tetap apa? Harus tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ada yang masih ingat materi yang kemarin yang sudah kita pelajari? Ingat apa ya? Oke, mengidentifikasi penampilan vokal solo atau tunggal ya. Seperti apa misalnya? Tentang wilayah nada, Pak. Tentang wilayah nada. Apalagi? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, kalian harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian bisa lihat di layar, ya. Dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan teknik vokal dengan baik dalam menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, ya, untuk menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta sesuai dengan keadaan
lingkungan peserta didik. Ya, KD-nya ini adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Kemudian IPK-nya menjelaskan teknik vokal dalam menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Baik, apakah hari ini sudah siap belajar? Ya. Oke. Jadi yang harus kita pelajari hari ini mengenai vokal solo atau tunggal. Nanti kalian akan menjelaskan sebentar dalam diskusi kelompok. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menampilkan dulu tayangan video lagu. Tapi sebelumnya kalian harus membentuk kelompok dulu. Ini yang akan menjadi sumber kalian ya. Bahan ajar saya bagi per kelompok 1. Kemudian saya bagi juga LKPD. LKPD ini nanti kalian isi setelah mengamati video yang saya tayangkan. Oke. Oke, perhatikan video di layar vokal solo tunggal. Silakan jawaban kalian di dalam LKPD. Tapi kalian amati dulu video itu. Oke. Oke, perhatikan LKPD-nya. Silakan kalian tulis di situ. Ada juga petunjuknya ya. Jadi apa yang kalian tidak pahami silakan tanyakan ke saya bagaimana cara pengisiannya. Oke, silakan diisi LKPD-nya. Waktunya juga sudah ada di situ. Berapa menit kalian harus mengerjakan LKPD?
kalau ada yang mau suruh putarkan lagi video, saya putarkan lagi supaya kalian bisa mendengarkan. Saya putarkan lagi ya? Ya. Oke. Sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu. Oke, silakan lanjutkan lagi. Di bawah MKPD itu ada poin-poin penting. Silakan kalian tulis poin-poin penting. Setelah kalian menjawab kolom yang pertama. Ada yang ditanyakan? Apa? Biar KPD di situ apa? Cara mengolah nafas pada saat bernyanyi. Nah, kalian lihat tadi di video penyanyinya menggunakan pernapasan apa? Ya, apakah pernapasan diafragma, pernapasan perut, ataupun pernapasan dada? Ya. Jadi kalau untuk pernapasan dada, kalian bisa lihat di situ. Kalau pundaknya sudah terangkat ke atas, berarti dia menggunakan pernapasan dada. Karena kalau kita menggunakan pernapasan dada, sangat sulit bagi kita sebagai seorang penyanyi. Karena apa? Kita cepat kehabisan nafas. Pernapasan dada hanya untuk digunakan di saat kita menyanyikan lagu-lagu rendah.
Gimana? Paham? Ya, jadi silakan diisi. Oke, masih ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, selesaikan LKPD-nya dan nanti kita akan melanjutkan ke presentasi. Tapi kalian harus cermati dulu, ya. Cermati dulu jawaban kalian. Apakah sudah benar atau belum? Nanti kalian lihat lagi di bahan ajar apa yang sudah kalian temukan. Berarti satu kalimat. Apalagi? Sudah. Ini wajahnya bahasa kerjanya gimana? Bersama, jadi untuk pengerjaan LKPD telah selesai. Kita lanjut ke presentasi. Jadi siapkan siapa di kelompok kalian tunjuk sebagai mewakili kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil ataupun jawaban kalian. Oke, sudah siap semua? Siapa yang akan presentasi sudah ada ya? Di kelompoknya masing-masing sudah ada. Kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil ataupun jawaban yang telah dikerjakan bersama-sama kelompok. Kita dengarkan sama-sama presentasi. Tolong simak, perhatikan. Nanti sebentar kalaupun ada sanggahan atau pertanyaan itu disilakan untuk masing-masing kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan kami dari hasil video tersebut, yaitu kriteria pengamatan pertama sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi yaitu berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Oke, nomor 2, cara mengolah napas pada saat bernyanyi, yaitu resonansi dada dan resonansi kepala. Ketiga, pengkalimatan dalam menempatkan nafas pada saat bernyanyi yaitu pengamatannya sangat jelas sehingga terdengar lebih merdu dan benar. Keempat, cara pengucapan kata per kata atau artikulasi, yaitu semua kata yang diucapkan sangat jelas dan bermakna. Kelima, mimik wajah pada saat bernyanyi, yaitu sedih. Keenam, gerakan tubuh pada saat bernyanyi mengikuti alunan musik serta nada. Kostum dan penampilan, yaitu kostum yang sopan dan rapi serta penampilan yang lengkap. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bagaimana dengan kelompok 2? Pertanyaannya cepat.
Diluruskan pertanyaannya gimana? Oke, bagaimana kita dengarkan? Oke. Bagaimana cara pengucapan kalimat dalam menempatkan pernafasan saat bernyanyi? Coba bagaimana itu? Bicara. Jadi setiap kalimat di saat kita bernapas ya, apakah harus berkata misalnya atau secara kalimat itu diselesaikan atau bagaimana? Coba bagaimana? Untuk jawaban kelompok. Menurut kami, beri tanda pada jeda antara kalimat sehingga ketika bernyanyi siswa akan dapat mengambil pernapasan sesuai makna lalu. Bagaimana? Tuh. Luruskan. Coba diulangi bagaimana? Beri tanda pada jeda antara kalimat sehingga ketika bernyanyi siswa akan tepat mengambil napas sesuai makna lalu. Apakah sudah seperti itu jawaban? Atau bagaimana? Menurut kami, jawaban dari kelompok 1 sudah sesuai dengan pengkalimatan dalam menempatkan nafas pada saat bernyanyi, hanya saja kata yang digunakan berbeda dengan jawaban kami. Berarti pertanyaan kalian sudah ada jawaban juga dari kalian. Berarti kalian sudah tahu. Iya, dapat kalau menjawab, kalau sebentar menjawab. Jadi kalau tidak dapat jawab, terang bisa menjelaskan. Ya seharusnya yang kalian tanyakan yang kalian tidak tahu ya. Itu menguji itu. Oke, ya tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kita berikan aplaus dulu. Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan kelompok 2 bisa memaparkan atau presentasikan hasil jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratus Kamda, saya dari kelompok 2. Menurut hasil pengamatan dari kelompok kami, sikap saat bernyanyi adalah berdiri rileks dengan kaki terbuka sedikit dan melakukan gerakan serta ekspresi sesuai teknik vokal pembawaan lagu tersebut. Yang kedua, cara mengolah nafas pada saat bernyanyi. Pada saat bernyanyi, penyanyi tersebut menggunakan pernafasan diafragma dan pernafasan dada, serta resonasi kepala dan resonasi hidung. Karena jika menggunakan resonasi hidung. Yang ketiga, pengkalimatan dalam menempatkan nafas pada saat bernyanyi, yaitu dilakukan dengan mengucapkan satu kalimat lirik, kemudian dijeda dengan pernafasan, lalu dilanjutkan dengan lirik berikut dan seterusnya. Keempat, cara pengucapan kata per kata atau artikulasi. Penyanyi tersebut bernyanyi dengan pengucapan kata serta gerak mulut yang jelas sesuai dengan lirik lagu. Yang kelima, mimik wajah pada saat bernyanyi. Penyanyi tersebut bernyanyi dengan penuh penghayatan dan ekspresi yang sesuai dengan pembawaan jenis lagu tersebut. Yang keenam, gerakan tubuh pada saat bernyanyi. Gerakan yang dilakukan oleh penyanyi adalah menyesuaikan dengan iriman lagu tersebut. Yang ketujuh atau terakhir, kostum dan penampilan. Kostum yang digunakan oleh penyanyi tersebut harus sesuai dengan jenis lagu yang dibawakan. Poin penting yang kami dapat yaitu pada saat bernyanyi kita harus memperhatikan sikap saat bernyanyi, cara mengolah pernafasan, variasi lagu, ekspresi, teknik vokal, gerakan saat bernyanyi, dan kostum yang sesuai dengan jenis lagu. Terima kasih. Ya, jadi saya ulangi lagi mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba apa yang sudah kalian dapatkan. Untuk kelompok 1, coba sebutkan apa yang sudah kalian dapatkan di materi tadi. Oke, mengenai apa-apa? Yang pertama apa dulu? Coba. Jadi, yang kami dapatkan ada yaitu seseorang harus mempersiapkan diri, seperti sikap bernyanyi, Oke. pernapasan yang digunakan, Oke. jenis resonansi, artikulasi, pengkalimatan, serta penampilan, serta membuat hasilnya lebih spektakuler. Oh ya, untuk kelompok 3 bagaimana?
Coba mengenai apa yang sudah kita pelajari, sebutkan saja, nggak apa-apa biar tidak dibaca di buku. Hasilnya tidak apa-apa. Mengenai apa saja? Oke, teknik vokal. Apa lagi? Wilayah nada. Terus? Ekspresi. Oke, bisa. Apa lagi? Ya harus ya, penyanyi harus menggunakan ekspresi. Apa lagi? Postur? Tubuh. Ya. Oke, kita ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2, apa yang sudah dapatkan pada materi tadi sudah kalian pelajari? Coba sebutkan apa-apa. Ayo. Yaitu harus memperhatikan poin-poin penting sebelum bernyanyi seperti Apa? memperhatikan pernapasan. Oke, pernapasan apa lagi? Resonansi. Resonansi. Apa lagi mengenai apa tadi? Teknik vokal. Terus? Oke, materi vokal. Apa lagi? Oke, wilayah nada. Jadi yang sudah kita pelajari tadi itu mengenai apa yang pertama? Wilayah nada. Kemudian teknik vokal. Kemudian materi vokal. Materi vokal di situ adalah suaranya. Suaranya apakah unik atau suaranya berbeda dari orang lain? Karena memang suara kita itu berbeda. Misalnya suara Mulian itu beda dengan Pak Guru. Suara teman kalian juga berbeda dengan teman kalian, ya. Karena memang suara kita atau pita yang ada pada tenggorokan kita itu berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi di situ membedakan apa? Suara kita. Nah, mungkin ada suaranya lebih serak-serak, basah mungkin saat bernyanyi, atau yang lain cuma biasa-biasa. Memang ada keunikan ya, keunikan dalam bernyanyi. Kemudian wilayah nada. Pada wilayah nada itu, di saat kita bernyanyi jangan terlalu memaksakan apa? Suara kita. Kalau kita sudah tahu nada kita, berarti jangan memaksakan ke nada yang selanjutnya. Apa? Akibatnya apa? Pasti tenggorokan kita kan sakit ya. Kemudian apa? Teknik vokal. Dalam bernyanyi itu kita harus tahu dulu teknik vokal yang harus kita latih. Yang pertama apa? Sikap bernyanyi. Oke, boleh sikap bernyanyi ya. Pernapasan. Oke, pernapasan. Pernapasan itu ada 3. Ya. Pernapasan diafragma, pernapasan perut, dan pernapasan dada. Jadi kalau bernyanyi di saat bernyanyi di saat nada-nada rendah kita bisa menggunakan pernapasan dada. Jelaskan. Kemudian setelah itu apa? Jenis penampilan. Nah, seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Jadi pada saat penampilan kostum yang kita gunakan itu harus sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Jangan kita menggunakan kostum misalnya daster. Bisa bernyanyikan tidak mungkin. Atau mungkin kita menyanyikan lagu-lagu pop, lagu-lagu sedih, tapi kita tiba-tiba menggunakan kostum rock. Iya. Tidak kode kan? Nah, seperti itu. Jadi di saat menyanyi kita harus memperhatikan penampilan kita. Nah, untuk hari ini selesai untuk pembelajaran. Tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, tetap menjaga protokol sesuai dengan aturan dari pemerintah. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke, terakhir kita berdoa. Ya, berdoa dulu sebelum pulang. Oke, silakan berdoa. Siapa yang berdoa? Saya. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi ingat setelah pembelajaran hari ini kita mungkin akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya mengenai kalian ya pertemuan pertama kan identifikasi, pertemuan kedua menjelaskan, dan pertemuan ketiga itu kalian memahami. Kalau sudah memahami berarti kalian sudah memeragakan. Memeragakan apa? Pastinya ada praktek bernyanyi. Oke,
Silakan keluar.